siap pakai kuda. Kaget gak kaget dong, pasti dong. Dan sekarang Razor dan juga sisa player dari arah Yukazu akan mengamankan diri walaupun Vipers ini dia Alpine match terakhir kita di River Master League Season 6 Divisi 1 di week pertama dan juga di match day ketiga. Ada pesawat datang dari Fusion menuju ke arah Railroad, Julia. Iya, kira-kira ini yang biasanya drop zone-nya dimiliki ya. Apakah dia akan turun di sana? Karena ini benar-benar dilewati sama garis pesawat banget. Ya. Dan kita lihat base camp akan menjadi blue zone. Tentu ini bakalan jadi angin segar untuk teman-teman daripada Aura Ignite yang udah mulai bergerak ke daerah sana ya. Yes, dan lagi ya penumpukan akan terjadi ke sekitaran stadium. GPX masih akan ngotot ya di area sana. Karena masih ada RBL dan wah yang menariknya adalah RBL juga bukan cuma dekatan sama GPX tapi kali ini bakal dekatan sama Island of God. Yang mana Island of God harusnya kalau dia punya kesempatan untuk ngepick dia bakal ngepick tapi pick off pertama malah diamankan sama RBL. RBL mempunyai aim yang juga nggak kalah sama Island of God mengakibatkan trading pun terjadi, kehilangan satu player di sana, Island of God, Julia. Ya, kita lihat Island of Gods memang dari segi posisinya cukup berjauhan satu sama lain sehingga backup dan informasinya agak sedikit sulit. Sementara dari musuh-musuhnya yang tadi memberikan serangan terhadap Island of Gods itu memiliki posisi yang cukup berdekatan sehingga akan semakin mudah untuk melakukan serangan terhadap Island of Gods itu sendiri. Yes, dan gua ngelihatnya dari RBL atau Rebellion Tabor di sini tidak benar-benar baik-baik saja karena exit plan mereka cuman ke arah atas setelah stadium yang mana di sana masih berdekatan tapi kali ini bakal berjibaku melawan Aura dan juga bahkan Andrikyu di sana berhasil dapetin 05 di arah bumi bagian yang lain dari Alpine dan Anca berhasil menghidupkan sang kapten. Begitu juga dengan Abax yang melawan seorang Andrikyu di sana berhasil dapatkan seorang Andrikyu, big deal sekali tapi kalau ngomongin DG masih ada 3 player lainnya di mana ternyata di arah atas ada orang, di bawah ada orang juga ada Abax jatuh ke knockdown oleh seorang Reva dengan Max 7. Si Sabion masih punya koin ke vending machine, hidup kembali 05 dan juga Abax harusnya. Tapi Abaxnya juga keburu di ending sama seorang Reva. Rasya memberikan perlawanan tapi Jambul jatuh, Reva jatuh, sisa Made bisa dapetin Rasya. Masih bisa merevive teman-teman ya Julia. Aduh, emang bingung kalau perang di balik kontainer kayak gini ya. Dan ada beberapa gol yang udah di pop up juga. Tapi gerakan dari Made ternyata ngeflank ke sisi kiri. Nggak disadarin Rasya itu menjadi satu awal mula yang bagus. Karena juga dari Bionnya lagi fokus buat hidupin teman-temannya ke dalam. Sehingga pada akhirnya dari tim EVOS harus bisa diabsen satu persatu. Dan Bion nampaknya udah nggak punya koin lagi kayaknya ya. Yes. Jadi harus sabar dikit lah ini. Sabar dulu dikit di sini EVOS Divine, tenang dulu, jangan kebakar adrenalin yang tadi karena tadi kelihatan banget mereka semangat tapi akhirnya musuhnya juga menunjukkan performa yang gak kalah bagusnya juga dari DG Esports. Berhasil dapetin Rasya, berhasil dapetin 05 dan juga seorang Abax di sana masih harus dipertimbangkan lagi. Movement dari Bion juga masih harus jeda dulu, jangan buru-buru. Jangan buru-buru, tunggu aja karena kalau misalnya buru-buru ini kita masih di menit-menit awal, Betul. masih early pace juga. Kalau lo melakukan greedy move di awal ini bakalan jadi impactnya besar banget di mid game ataupun late game nanti. Betul. Kita lihat kalau ngomongin map-map besar, lu buru-buru di awal buat apa? Kita belum tahu zonanya gerak kemana, fokus looting ketika tim lain yang karena kalau kita ngomongin hari ini banyak banget tim-tim yang mainnya lumayan sabar, banyak nge-hold gitu, nggak terlalu buru-buru. Yang agresif kayaknya bisa kita hitung jari. Ya. Ada Dragon Phoenix gitu kan, terus juga ada tim EVOS Divine. Sisanya bisa gue bilang hari ini mainnya benar-benar lumayan pasif. Lumayan pasif demi mendapatkan placement point karena emang objektif tersebut harus mereka ambil untuk mengamankan skor leaderboard sementara dan oke. Sepertinya satu player di sana di balik batu sudah terlihat ternotis bakal ada Sense Shockwave datang menjemput ke arah seorang Riz. Akan dijemput oleh Revan. Langsung ditembak diadu aja aimnya tentunya. Berhasil dengan cukup mudah ditumbangkan tapi masih bakal bisa diamankan lagi. Player dari TCE sisanya dan Bule. Harapan terakhir bersama Mr. Kepo di sini. Sudah melihat adanya Legalot di balik luar kelihatan tiarap tentunya bakal dieksekusi sama Mr. Kepo Julia. Cacing gaming. Tapi tadi yang menarik dari Riz, gue rasa dia nggak expect kalau misalnya musuhnya bakal lompat ke atas. Disangkanya bakal ke kanan.
serangan. Tapi ternyata dari atas serangannya masuk ke arah seorang Riz dan akhirnya Riz pun harus terjatuh. Begitu pula ada seorang bule kali ini yang terjatuh dan Heyu dengan 14 HP tersisa masih cepat melakukan duel yang sangat cantik. 1 kill berhasil diamankan lagi kali ini. Berhasil diamankan lagi, trading tak terhindarkan antara RBL Hey. dan oh my god. Hey. Heyu terkena send shockwave dari Void Ordinary. Aduh, dikirain lagi tenang gitu kan. Gak sempat medkitan dulu, taunya ada sensor juga yang masuk di timing yang pas. Pembacaan situasi yang sangat baik ya dari teman-teman tim Void Ordinary ketika satu player yang tersisa tadi harus kena shockwave gitu kan. Aduh, sayang banget. Sayang banget, dan tadi gua ngeliat ada robot Razor juga yang menjemput bule tadi ya. Karena kan sisanya bule sama Mr. Kepo. Mr. Kepo dapetin Legalot, terus bulenya didapetin sama Razor. Itu bagus banget. Dari Razor sih emang tipikal yang kalau kaptennya knock dia pasti langsung responsibel banget untuk memfollow up dari serangan yang datang. Dan sekarang gua ngeliatnya FR cenderung lebih sabar lagi mainnya, dan Onyx tentunya yang masih haus akan kesempatan yang bisa dia dapatkan sebenarnya. Harus lebih hati-hati lagi karena sepertinya udah kelihatan sama Lozi udah ternotis, tapi belum ada peluru satupun yang terkena ke arah Gardu. Ya seenggaknya satu tembakan yang dibuka tadi menjadi pressure, tapi dari Gardu dan Gare ada unpredictable move yang terjadi terhadap mereka, langsung terjatuh begitu saja. Itu di daerah yang cukup terbuka nampaknya Ajis. Terbuka sekali sehingga dari arah Gardu dan juga Gare juga harus jatuh ke knockdown. Hati-hati Gardu dan juga Gare karena bakal coba langsung diras di komit begitu saya oleh sang Kapten Darkol. Sudah memberikan komandonya menuju ke arah depan. Dari Zek juga bakal coba langsung tumbangkan oleh seorang Ikal. Ikal berhasil dapetin satu. Lozi siap dari sebelah kiri. Dari sebelah kanan tiba-tiba di belakang ada seorang Darkol mencoba melakukan flanking sampai ada Gare. Juga akan dimakan. Onyx Olympus sedikit lagi akan dihabisi. Untungnya masih ada Zixia yang bisa berhasil selamat. Mungkin akan melakukan revive di tempat yang lain, tapi RRQ Kazu akan segera datang menuju ke Reva. Ternyata di sini Reva juga cukup terpojok, minim vision. Cuman kedengaran ada Avikal datang. Kapten Legalot dari samping memberikan backup dengan PSS-nya. Dapat satu RRQ. Dua orang dapat tumbang jambul juga, tapi dari belakang masih Razor juga cukup besar. Bakal coba berjibaku lagi. Maju depan, Razor masih selamat. Pac-Man juga masih bakal coba cari kesempatan lain. Dan Razor masih bakal coba adu aimnya. Sampai Legalot pun bakal coba menutup exit plan yang dimiliki oleh DG Esports harusnya. Dikejar-kejar terus. Gak dikasih ampun. Railroad sampai ujung. Sampai jadi debu. Bakal dihabisi. Dan Made GV masih berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan jejak. Walaupun sesaat lagi harusnya sudah ternotis, Julia. Aduh, ini Made sih no hope ya. Karena kalau lu lihat RRQ bener-bener ngejar satu orang yang tersisa. Dimana ini harusnya udah kedengeran. Kelihatan juga suara stepnya udah mulai terdengar. Dan masih ada satu respon Gluol yang gue rasa sebenarnya itu hanya buying time aja dari seorang Made. Karena menghadapi 4 orang sekaligus agak sedikit sulit. Tapi satu player berhasil terjatuh dan DJ Sport harus pulang di posisi ke-12. Yang menarik tadi Legalot itu bisa masuk dan ngehalangin satu orang yaitu Made JP untuk nolongin teman-temannya. Tapi di sisi lain Fusion nampaknya agak sedikit berdarah-darah Ajis fan. Alif lagi-lagi akan coba melawan satu tim yang juga gak kalah kuatnya, yaitu FR Eclipse. Kali ini akan mencoba mencari di mana sisa player dari Void Ordinary. Sudah ada lemparan grenade dari Alif. Dengan ledakan grenade yang cukup merepotkan untuk FR Eclipse. FR Eclipse hashtag 11. Wow, granat dari depan, tembakan dari kiri. Void melakukan setup yang lagi dan lagi membuat gua tercengang-cengah karena dengan keberaniannya yang dua nahan dulu, yang satunya dari kanan masuk ngeflank, nge-backstep, lalu kasih granat, yang kirinya nembakin. Oh my god. Void Ordinary, tim yang baru aja promosi ke divisi 1, menunjukkan mereka punya permainan yang gak bisa dilawan banyak tim tentunya. Berkali-kali datang menjadi third party, berkali-kali datang menghambat pergerakan abang-abang divisi 1 yang sudah lama menjadi senior. Membuktikan kalau kompetitif di season 6 semakin seru, Julia, ditambah Beyond. Mendapatkan pick off dari kejauhan di sana, Riz tentunya yang akan menjadi korban dari Tang City Esports. Aduh, tapi kita lihat, wow,
dari Mr. 05. Kelas. Di round ke-7 menjadi Predator dengan 9 kill dan total damage-nya 4039 dan headshot-nya 4. Ini banyak banget. Kalau tadi kita lihat headshot-nya 9, damage-nya 4000, wajar. Ini kita lihat dengan headshot 4 tapi dia punya damage 4089. Ngeri. 05 sudah kembali ke Classic. 05 tentunya mengerikan sekali. Bakal menjadi ancaman untuk banyak tim tentunya, apalagi EVOS Divine masih lengkap 4 orang. Kita bisa lihat tadi sisa 1 Regi aja bisa bikin 2 player dari Aura Ignite juga tumbang. Apalagi masih full squad dari EVOS Divine. Dan sekarang Circle harusnya akan bergerak ke arah map sebelah kiri atau mungkin ke tengah Forest Red. Dan tentu saja sebelah kiri masih bersinggungan sama Forest Red juga. Yes, masih bersinggungan ke sebelah kiri, tapi Aura Ignite sudah mulai tiba ya. Tadi kita lihat sempat intip-intip di arah Forest Red, di mana ingat sekitaran Forest Red ada beberapa kampan yang juga bisa dimanfaatkan untuk berlindung. Tapi di sisi lain, RRQ Kazu pergerakannya sudah mulai tercium oleh EVOS Divine. Ajis Fan. Waduh, Jarsnya kenok. Baru main susah sekali kondisinya di sini untuk Skylar. Jars. Bakal ada Skylar banyak banget coba nerobos Glual yang ada, buka jalan dulu Shockwave. dan seorang 05 meledakan dari Russia dengan Shockwave-nya. Yaitu Jars, gak bisa ketolong lagi Jarsnya. Dan sekarang pada melarikan diri mengamankan tempat, tapi tidak dengan Kapten. Masih ada di balik batu sana, bakal coba lempar grenade dulu oleh seorang Regi. Siap pakai Kokunda. Kaget gak kaget dong, pasti dong. Dan sekarang Razor dan juga sisa player dari RRQ Kazu akan mengamankan diri, walaupun sepertinya Razor juga merasakan setengah darahnya juga terkikis. Masih bisa menggulung medical kit. EVOS Divine kali ini benar-benar menggokil dan langsung membagi 2 lawan 2 karena di belakang tiba-tiba ada sang naga api, yaitu Aura Ignite, Zilia. Ada Aura Ignite, tapi beda ya tim kelas dunia. Kalau lo lihat mereka rushing sambil ngeluarin Skylar, terus ngeluarin Shockwave, itu berbarengan timingnya. Jadi dengan kelincahan tangannya, skillnya itu benar-benar masuk ke arah teman-teman daripada RRQ Kazu. Apalagi momennya mereka dapetin Jars dulu. Akhirnya jumlah dari RRQ Kazu berkurang, itu makin gampang lagi. Tapi enggak sampai di situ aja RRQ Kazu kayaknya aja sekarang. Yes, Amek juga jatuh, tapi perlu diingat dan untuk segera ditolong harusnya karena ada lempar-lempar granat yang saat ini tak bisa dihindari. Aduh. Untungnya masih dapat waktu. Amek berhasil di revive, tapi dari arah Ameknya masih harus melarikan diri dulu. Karena dari Dragon Phoenix juga udah mulai setup. Udah buka banyak sekali glue wall untuk berjaga-jaga. Coba regrouping lagi ke arah sebelah kanan. Ambon bersama teman-teman dari Dragon Phoenix mencari di mana celah untuk Aura. Hati-hati, ingat pelajaran dari Aimgat, jangan kelamaan bengong di arah jendela Pak Guns. Karena Pak Guns bisa jadi sudah terkeker dari arah kejauhan. Dan Heyu juga melihat lawan di sana. Ternyata itu adalah EVOS Divine di belakang. Masih ada Frost berhasil dapetin Zack dengan kembali hadirnya Frost di sini bermain. Masih bisa menunjukkan permainan yang cukup baik tentunya untuk RBL Tabor. Tapi RBL Tabor harus segera bergegas sebelum zona semakin memaksa mereka makin jauh. Dan Voin seperti biasa, Voin akan mendelay siapapun. Zack di sana sulit sekali kondisinya. Dan akhirnya Zixia juga akan menjadi korban selanjutnya. Falz masih akan make sure lagi sekitarnya kosong apa enggak, karena Onyx di sini yang benar-benar diintimidasi. Zixia sih udah nggak ada teman yang backup, terus kena zona juga, emang bakalan sedikit sulit. Tapi yang menyulitkan EVOS Divine kali ini ada Aura dari arah belakang, berikan beberapa tembakan dan ada satu distraksi yang digunakan satu motorcycle. Gardo. Kena airdrop itu. Rasya kena airdrop apa kenapa itu? Rasya? Ya elah. Ya ampun, kelihatan kamera ya. Tolong ya diulang ya. Itu pas banget. Kameranya lagi ngeliatin ke arah Rasya. Gak apa-apa, untung kamu lucu ya. Untung kamu lucu, tapi nggak lucu juga kalau misalkan kelihatan kamera. Dan sekarang dari arah Mr. Kepo harus dihabisi sama Pil. Masih bakal coba keker. Serangan balasan datang dari arah Wing. Dan sepertinya Wing masih gak bakal membiarkan orang yang sempat tadi dia lihat selamat. Apalagi zona juga sebenarnya udah nggak di sana. Sekarang juga bakal ada Razor. Satu robot Razor, tapi satu ke satu dan RRQ Kazu harus di posisi 9. Dimakan-makan sama RBL Tabor. Ya, dari RRQ Kazu kita tahu mereka dari awal udah lumayan kesulitan. Sama EVOS Divine diserang, mengurangi personilnya, resource pun jadi terbatas karena mereka tak bisa melukai dengan luasa. Tapi Aimgat menunjukkan bahwa dia masih mampu untuk
menumbangkan musuhnya dengan satu pelontar yang ia gunakan. Lagi coba di ending dulu. Set. Enggak ke end. Satu Masih. kali lagi. Enggak, ternyata. Masih belum kaya ya, tapi I'm God sudah memainkan explosive weapon dengan sangat baik. Begitu juga dengan Wings dengan Nesi Actin-nya. King Ordinary di sana, point Ordinary Wah. juga harus dihabisi. Masih mendapatkan zona terakhir. EVOS Divine apakah akan menutup 2 match terakhir kita dengan 2 kali buyah juga sama kayak Land of God. Dan sekarang kita lihat Dragon Phoenix juga harus posisi ke-7. Tapi itu semua mungkin tidak jadi karena 2 player dari EVOS kembali tumbang dimakan sama Island of God. Ini dia Island of God Waduh. berhasil mendapatkan EVOS di peringkat kelima. Waduh, Azriel sih ya movementnya nggak ketahuan gitu Nggak kan ketahuan. sama EVOS Divine. Yang mana dia naik dari atas batu lagi dan lagi, batu kayak gini memang harus diwaspadai dari atas, jangan dari sisi kanan ataupun kiri. Karena dari Azriel sendiri dengan pemanfaatan batunya seperti itu naik ke atas batu, akhirnya bisa memulangkan tim EVOS Divine yang kita tahu dari awal mainnya agresif banget Ajis Fan. Yes, agresif banget, tapi juga peluru dari JPX gak kalah agresif untuk Island of God. Perlu diingat masih ada di belakang tuh ya kan, RBL Tabor juga yang akan segera bergegas datang. Begitu juga tadi kalau gue gak salah ingat masih ada teman-teman dari Aura, Ignite, Adrian dan juga Amek DKK masih full squad. Jadi ini bisa siapa saja mendapatkan kesempatan buyahnya. Oke, off angle berhasil diamankan, tapi sepertinya di atas gak bisa ditunda-tunda lagi dan Azriel bakal coba langsung menjemput. Aura Ignite di sana dari samping kanan bakal coba lempar granat Dwar. Oke, flash freeze masih ada juga. Ada over, bagus banget. Dapat 1-2 player 3. Sisa Bagun doang di belakang. Bakal sulit sekali. Oke, bakal coba ngelawan juga RBL Tabor tapi bakal tumbang juga. 2 tim sekaligus melawan Aura Ignite sampai Aura Ignite push keempat. RBL Tabor stand still alive. Tapi Island of God juga masih hidup dengan 7 perolehan poin Justin. eliminasinya. Dari samping Amerta berhasil dapetin Dir. Wow. Justin berhasil dapetin Jafra. Amerta mencari di mana sisa musuhnya. Di depan kelihatan tuh ada Bang. Bakal coba buka glual dulu dan bakal coba ditatakin Lord di sebelah kanan. Udah confirm infonya. Bang juga masih punya pelontar. Dihajar-hajar oleh Amerta. Dan juga Heyu bersama Mr. Home. Frust tumbang tapi nggak masalah karena masih ada Mr. Home yang siap menjemput poin-poin kill terakhirnya. Sampai ada Island of God juga harus posisi ketiga. Sisa Wing aja sama Dir. Apakah 2 lawan 4 mungkin untuk GPX? Karena Wing siap punya granat. Lempar dulu ke sana berhasil dapetin Frust. Wing masih bisa menggocek dulu. Heyu punya Chrono. Dir juga punya glual yang bagus sekali. Mereka bakal coba digocek dan Heyu berhasil dapetin Wing. Sisa Dir aja di sana dan Dir pada era harus dimakan sama Mr. Home. RBL Tabor close the game.